Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yosef Andalan. Saya Ade Ratna Nolekta. Saya Ade Saputra. Kami dari kelompok 5 Geografi kelas 10-7 ini membuat video tugas pemetaan tanah longsor. Bagaimana mau tahu kelanjutan videonya? Yuk ikuti kami. Kembali lagi bersama saya Ade Ratna Analeta dalam headline berita CNN Indonesia News Update hari ini pada tanggal Senin 26 Agustus 2024. Hujan deras yang mengguyur Ponorogo pada Minggu malam kembali menimbulkan longsor yang menyebabkan sejumlah jalan terputus dan memakan sejumlah korban jiwa. Sebuah jembatan bahkan hanya terbawa banjir bandang yang mengakibatkan ribuan warga di desa Tersalian. Saat ini, sudah ada rekan kami dari Ponorogo yang bernama Dini Afrida yang berada di tempat kejadian. Dini Afrida, informasi yang dapat diberikan dari saya. Dari Rata dapat kita bersama saya, Dini Afrida di CNN Indonesia News Update. Siang ini, saya berada di Ponorogo, Jawa Timur, di mana tempat ini ada terjadi tanah longsor yang menyebabkan sekitar ratusan orang telah meninggal dan puluhan orang hilang tertimbun. Untuk menjelasnya bersama saya dan Pak Andre selaku pemimpin insan dari Kepolisian Polres Ponorogo. Selamat siang Pak Andre. Ya, selamat siang. Pak Andre, bisa tolong menjelaskan kejadian ini gimana kondisinya? Saat ini kami masih melakukan proses evakuasi. Kami sudah menemukan sekitar 11 mayat. Namun kami berusaha mencari lebih lanjut jenazah yang hilang akibat longsor. Oh, kira-kira berapa jumlah ya Pak personal dan alat yang disiapkan dalam para evakuasi ini? Kami menyiapkan sekitar 150 personel. Kemudian kami membagi menjadi 30 sampai 40 orang personel di masing-masing titik supaya pencarian lebih cepat. Bisa dijelaskan nggak Pak bagaimana tantangan yang selama evakuasi? Tantangannya karena akses jalan dan jembatan yang terputus serta sebaran tanah longsor yang membuat kami cukup kesulitan untuk melakukan pencarian dan mengidentifikasi jenazah korban. Apakah pihak kepolisian ini sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut? Tentu saja kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait permasalahan longsor ini dan mencari korban yang belum ditemukan. Baik, pemirsa, saya akan memberikan informasi lebih lanjut sekarang dan saya akan kembali ke hadirat kembali ke studio. Terima kasih untuk Dini Afrida dan saat ini sudah ada Bapak Yosefin Sintongainggolan selaku pemimpin pusat dari Vulkanik dan Mitigasi Bencana Geologi. Halo Bapak Yosef, selamat siang. Halo juga, selamat siang. Kami ingin bertanya nih Pak, apa terkait dengan longsor di Ponorogo? Bisa dijelaskan nggak ya Pak terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya longsor di Ponorogo ini? Ya, diterima. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya longsor. Secara kondisi alam memang sudah menunjukkan resiko tinggi tanah longsor. Karena akibat kemiringan tebing yang cukup curam, selain itu struktur batuannya berupa lapukan dari gunung berapi yang punya sifat lepas sehingga rawan sekali terjadi longsor. Ditambah peningkatan hujan, intensitas hujan dalam beberapa hari ini menambah potensi longsor yang terjadi di Ponorogo. Saya ingin bertanya lagi Pak, apakah ada zona lemah yang menunjukkan atau menjadi titik dari tanah longsor di Ponorogo ini? Ya, dari pengamatan kami menemukan zona lemah sepanjang 1,5 km, titik 0 hingga ke sisi selatan. Kondisi tata guna lahan daerah tersebut cukup memprihatinkan karena banyak dijumpai tanaman yang tidak layak berada di kawasan lereng. Di sana kami jumpai tanaman jahe dan juga bambu yang tidak cocok berada di tebing. Jenis tanaman tersebut memiliki akar kurang kuat untuk mengikat butiran tanah dan melek dan jenuh dengan air sehingga memudahkan terjadinya longsor. Baik Pak Yosef, apakah ada kemungkinan nih Pak untuk terjadinya longsor susulan? Lalu tindakan mitigasi apa yang harus dilakukan untuk menghindari longsor nih Pak? Ya, sampai saat ini kami masih mengkaji adanya potensi longsor susulan. Namun untuk mencegah kejadian ini, sebaiknya warga menghindari wilayah longsor karena kondisi tanah saat ini masih stabil.
Jika terjadi longsor susulan, jangan panik dan tetap tenang. Segera berlari dan berlindung ke tempat aman, jauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsor. Apabila mendengar suara sirene peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Pak Yosef, terima kasih atas semua informasi yang telah diberikan. Baik Permisa, kami akan kembali ke reporter kami di lokasi kejadian untuk menyampaikan kembali terkait informasi tentang longsor di Ponorogo saat ini. Dini, apakah ada informasi lebih lanjut yang dapat diberikan? Iya, untuk Ade Ratna, saat ini saya sedang berada di posko pengungsian dan di samping saya sudah ada dokter yang bernama Dr. Andre yang merupakan salah satu dokter di sini. Selamat siang Dr. Andre, bagaimana kondisi korban yang selamat saat ini? Saat ini korban yang selamat kebanyakan mengalami luka lecet dan memar sebagian tubuhnya. Ada beberapa korban yang setelah di röntgen ditemukan fraktur atau patah tulang di tangan atau bagian kaki. Beberapa korban juga mengalami luka robek akibat terkena goresan benda tajam. Namun setelah dijahit kondisi sudah lebih baik sekarang. Kami dari tim kesehatan pastinya akan berusaha untuk memberikan pengobatan yang terbaik untuk para korban. Baik, terima kasih untuk Dr. Andre. Sore Bu Koni. Selamat sore Bu Ade. Boleh tolong diceritain nggak nih Bu, kronologi yang telah terjadi di Ponorogo ketika kegiatan melakukan ini? Kronologis persisnya saya kurang tahu ya, tapi karena dari sekolah tinggal 10 aku mati total. Awal kejadian saya mendengar suara bergemuruh dari atas. Awalnya saya pikir suara pesawat, namun saya panik karena suaranya pas masuk bawah semakin kuat. Gitu aja. Apa yang dijelaskan kronologi kejadian karena longsor yang telah terjadi pada saat ini? Kalau saya sih mendengar suara tanah kayak berputar dan berbunyi gempa. Itu saya melihat tanah turun berhenti di rumah abang saya yang di depan. Saya sekeluarga kemudian langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan diri dan menelusuri jalan sekitar tersebut. Lalu saya dan anak saya beristirahat di salah satu rumah warga selama 30 menit. Tidak lama setelah itu datang tim SAR dan kami yang masih selamat kemudian dievakuasi ke lokasi. Adakah saat ini di antara keluarga Anda yang sampai saat ini masih belum ditemukan? Ya, istri saya masih hilang sejak kejadian longsor. Baik, Bapak Alfido, sampai saat ini masih adakah di antara keluarga Anda yang belum ditemukan hingga saat ini? Ya, istri saya masih hilang sejak kejadian longsor. Baik, terima kasih ya untuk Dokter Andre dan juga Bapak Alfido dan Ibu Koni. Nantinya selaku Dini Afrida sebagai reporter di sini bersama Ibu Ade Ratna untuk membawa berita di sana di studio. Turut bercita-cita ya Bapak atas belum ketemunya istri Anda dan semoga tim SAR dapat menemukan istri Anda mereka. Demikian informasi yang dapat saya berikan dari Ponorogo, Jawa Timur. Saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih ya atas informasinya untuk Dini Afrida. Baik, Bapak Yosefin, untuk penutupan berita hari ini, satu pertanyaan terakhir dari kami ini Pak. Upaya apa yang harus dilakukan Pemprov Jatim untuk mengurangi atau mencegah terjadinya longsor? Ya, seringkali penyebab terjadinya longsor ini akibat rusaknya kawasan hutan sekitar lereng karena dilakukan penebangan pohon ataupun perubahan fungsi hutan menjadi pemukiman atau ladang sehingga perlu adanya revitalisasi maupun penyuluhan untuk membuka wawasan dan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya bencana. Harus ada intervensi dari pemerintah secara tegas untuk membuat aturan dan sanksi bagi setiap pelanggaran. Dengan demikian akan menekan resiko terjadinya kerusakan hutan berkelanjutan yang berpotensi longsor. Pak Yosef, terima kasih Pak Yosef telah hadir di CNN Television untuk pemirsa berita dan informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Saya adalah Koleta, pamit undur diri. Sampai jumpa. Akhiri videografi hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang telah dibuat. Kami ucapkan wassalamualaikum